Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, seperti biasanya gue mau ngomongin pengalaman-pengalaman horor dari orang-orang yang kejadiannya itu bukan di kantor kali ini. No, gue kali ini pengen ngomongin pengalaman horor yang terjadi di bioskop. Lo udah bisa kebayang sendiri lah ya, apalagi kalau bioskop udah tengah malam dan orangnya gak begitu banyak. Well, there are a lot of things happen. Tapi bedanya dari video-video sebelumnya ini adalah pengalamannya ini benar-benar gue kenal orangnya. Bukan dari gue, tapi gue kenal orangnya dan dia cerita ke gue. Jadi ini bukan dari Reddit atau dari Quora. So let's just get into it. Daripada intro kepanjangan, langsung aja ke nomor 1. Oh iya, gue mau cerita dulu, sorry. Gue ini bakal nyeritain kejadian di tempat bioskopnya, bioskop yang sama loh. Benar-benar bioskop yang sama. Jadi pas gue tinggal di Texas itu, di Texas memang banyak sih bioskopnya, apalagi AMC. Ibaratnya AMC tuh kayak 21-nya di sini gitu loh ya. But this one ini bukan AMC, tetapi namanya Regal Cinema. Yang dimana Regal Cinema itu nggak begitu banyak. Maksudnya setiap kota itu dia nggak ada. Cuma ada beberapa kota dan itu kota terpencil juga di Texas. And personally gue sendiri aja belum pernah masuk ke Regal Cinema. Gue cuma kayak di depannya doang. I never really went there. Gue cuma ke AMC, so gue gak pernah tahu dalamnya Regal Cinema tuh kayak apa. Nah, cerita yang mau gue ceritain itu berasal dari teman gue yang punya part-time job dulu di sana. Dan mereka punyalah cerita-cerita yang mengerikan juga ternyata di bioskop. Padahal bentukan bioskop di sana tuh udah kayak, you know, like a space station. I'm talking about bener-bener kayak berwarna, udah kayak di luar angkasa. Maksudnya dia bikin interiornya kayak begitulah. Enough about that. Pokoknya gue ngasih tahu dulu lokasi latar belakangnya di mana. Oke? So cerita yang bakal gue ceritain ini berdasarkan dari dua orang. Satu itu adalah ya dua-duanya teman gue. Satu itu memang bekerja di Regal Cinema. Satu lagi itu cuma pernah nonton di Regal Cinema dan gak mau nonton di situ lagi. Let's just get into it. Oke, cerita yang pertama adalah Michael dan Charles. Anyways, Michael dan Charles itu cuma nama samaran karena dia gak mau dikasih tahu namanya. I don't know why. Oh no, let me get comfortable. Anyways, lo lihat kan outfit gue santai karena nih biar temanya tuh kayak mau nonton di bioskop, jadinya santai-santai aja. Udahlah, gak penting. So Michael dan Charles pas lagi itu mereka mau nonton film Insidious. Lo masih inget kan ya, Insidious yang pertama kali tuh kayak gimana? Nah mereka memang tuh dia horror junkie. Dimana mereka tuh suka film horor tapi bener-bener kayak ekstra gitu loh. I'm talking about mereka tuh nontonnya kayak tengah malam, gak mau ada orang, terus kayak pakai baju merchandise horor lah ini itu karena mereka seneng banget sama horor. So what they did, mereka itu ngambillah jam yang paling terakhir dan nonton di beberapa hari sebelum Insidious itu udah nggak ditayangin di bioskop tersebut. Ya udahlah, jadi mereka tuh nyari hari yang dimana orang-orang udah nggak bakal se-hype yang sebelumnya gitu. Udahlah tuh mereka masuk ke bioskop, bener aja pas lagi lihat kanan kiri nggak ada orang sama sekali. Ya udahlah mereka nunggu, terus tiba-tiba ada nih orang yah. Dikira cuma berduaan, ada satu cewek badannya besar. Udah dikira mereka cuma 3 orang doang karena tuh cewek juga nonton sendiri, keren juga ya kan. Mereka udah niat tuh mau kayak kenalan sama cewek itu karena mereka tuh mikir wah berarti nih cewek horror junkie juga nih, suka nonton horror terus sendiri pula, keren. Nah tapi sebelum mereka mau approach ternyata ada nih orang lagi, cowok nyusul. Mereka ngira kan cowoknya deh nggak jadi deh. Nah pas lagi dia datang tuh cowoknya, by the way ini cowok tuh modelnya kayak lusuh, gak kelihatan kayak orang gak mandi gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Bukannya jahat ya, that's what he said. Dia yang nyeritain ke gue. Pokoknya dia nyeritain kalau si cowoknya yang itu bener-bener lusuh dan kayak orang, maaf kayak orang gembel gitu loh. Pas lagi dia datang, ternyata itu cowok yang lusuh gak duduk di samping si cewek yang tadi yang sendirian. Oh ternyata itu bukan pacarnya atau bukan siapa-siapa. Memang orang yang pengen nonton Insidious sendiri juga. Nah akhirnya dalam sinema itu ada 4 orang doang. Si cewek itu duduk yang row-nya lumayan depan dan si Michael dan si Charles itu di tengah. Lalu si cowok yang sendirian ini dia nih masih muter-muter kursi dari naik turun naik turun. Kayak nggak mau duduk gitu loh, kayak masih bingung gue pengen duduk di mana ya. Dia tahu orang cuma mereka doang kok yang nonton, makanya dia bisa bebas kan duduk di mana aja. Terus akhirnya itu cowok duduklah di beberapa seat depannya Michael sama Charles. Iya kayak gitu dulu. Gue lupa nih ceritanya. Iya benar. Di tengah dulu tuh dia. Jadi kan dia si Michael dan Charles sudah tengah. Jadi kayak dia rada semi tengah ke depan. Oke. Nah terus mulai deh iklan-iklan dimulai. Filmnya belum ya. Nah si cowok yang di depan ini naik lagi, berdiri lagi. Terus muter-muter lagi, gak jelas, kayak masih mau nyari posisi tempat duduk dan dia akhirnya maju deh ke depan.
terus kayak nyolekin cewek yang di depan itu. Michael sama Charles itu nggak denger apa perkataannya mereka sama sekali. Maksudnya conversationnya nggak kedengeran lah. Tapi yang jelas si cowok itu tiba-tiba pas lagi abis bisikan sama cewek itu, ceweknya jawab apa, lalu si cowok bilang I'm sorry, kenceng banget I'm sorry-nya, kayak I'm sorry, kenceng banget. Oke, akhirnya si cowok yang lusuh itu nggak jadi duduk di samping cewek. Dia balik lagi lah ke tempat duduk yang tadi dia duduk sebelumnya. Oke, film dimulailah. Gue nggak tahu ya kalau kalian masih inget atau enggak, but I remember it so correctly. Kalau di Insidious itu pas lagi title Insidious-nya, lo masih inget kan kalau ada lagu biolanya tuh, mungkin gue ada lagunya lagi. Let me put it for you. Ya pokoknya lagu yang ini nih. Lagu suspennya yang ngeriin ini. Nah, itu kan ngagetin, bikin merinding orang-orang. Nah, terus itu cowok tiba-tiba berdiri, terus lari ke row-nya Charles sama Michael. Oh my gosh. Lo bayangin lo lagi merinding kan sama lagunya yang biolanya yang tinggi itu. Tiba-tiba ada orang lari terus ke samping lo. Anjing, gue mau bakal teriak bego. Nah, tapi itu cowok gak langsung duduk. Dia tuh cuma berdiri gitu di bagian ujung kursi di sana. Terus pas lagi selesai lagunya, ya kan, film masuk deng gitu kan. Jadi kayak biasa lagi, suspense-nya jadi rendah. Akhirnya dia ngomong, nyolek lah ke Michael. Permisi, aku boleh nggak duduk di kursi ini? Nah, itu kursi tuh yang dia tunjukin adalah 2 atau 3 kursi sebelahnya Michael. Jadi dia kayak rada kosong dikit gitu lah, nggak mau deket-deket banget. Tapi masih satu row, satu baris. Nah, si Michael sama Charles karena udah fokus kan sama film, mereka cuma kayak, iya boleh gitu doang gitu loh, cuma nodding. Nah, duduklah dia. As the time went by, ya namanya film horor, apalagi Insidious, ada jump scare-nya. Di jump scare pertama, Michael sama Charles itu bukan kaget sama jump scare dari film. Tapi si cowok itu tiba-tiba dia loncat ke kursi sampingnya Michael. Now hold on y'all. Now what the fuck is going on right there? What is you doing? Grab your drink, grab your snacks, cause I'm about to tell you the juicier part. Kaget dong Michael sama Charles. Kayak, what are you doing, man? Gitu, lu ngapain? Si ini yang cowoknya bilang, sorry, maaf. Abis dia bilang kayak gitu, dia nanya, boleh nggak aku duduk samping kamu? Saya takut, hehe, I'm really scared. Terus lu kalau takut ngapain nonton sendirian anjing? Ya udahlah, si Charles sama Michael tuh nggak tahu gimana, tetap nodding gitu loh. Nodding tuh kayak tetap ngangguk-ngangguk. Bahkan Michael pun juga kayak nyesel sih pas lagi ceritain ini lah. Akhirnya karena dia ngangguk-ngangguk, ya udah pasti si cowok ini bener-bener duduk loh di sampingnya Michael. Bener aja. Jump scare selanjutnya. Ini cowok tiba-tiba megang tangannya Michael sambil digini-giniin kayak ketakutan. Ngapain coba? Tapi ini ada yang bagian creepy-nya ya. Michael marah dong sama Charles. Kayak, lu ngapain sih? Pas lagi dia marah, nengok ke mukanya ini cowok yang lusuh. Dia sembari megang tangannya Michael, sembari nyengir gini, I'm scared, I'm scared. Michael sama Charles marah. Itu tangannya langsung kayak nyiku dia gitu kan ya. Lepasin tangan gue anjing. Michael dan Charles karena terganggu banget, mereka tuh sama sekali gak mau pindah kursi lagi, tetapi bener-bener langsung meninggalkan ruangan bioskop itu. Karena mereka bener-bener capek, yang namanya pengen fokus film, ini ada orang yang ganggu. Michael dan Charles akhirnya berdiri, film masih keputer, belum sampai terakhir, bahkan di tengah-tengah pun mungkin masih kali ya. Michael dan Charles juga ngeliat itu cewek ngeliatin ke belakang dari tadi. Itu cewek akhirnya berdiri juga. Ya udahlah, mereka bertiga cabut, si cewek udah jalan duluan karena kan dia paling depan. Akhirnya si Michael sama Charles ngikutin. Terus pas lagi mereka berdua udah di bawah ya kan, si cowok lusuh ini tiba-tiba ikut berdiri juga, cuma nggak ikut turun. Cuma teriak, "Hey, let me buy you dinner. Let me buy you dinner." Artinya adalah, "Hey guys, gue beliin makan malam deh. Gue beliin lu pada makan malam." Charles langsung teriak, "No thanks, makasih, enggak." Nah ini bagian yang bikin deg-degan. Ketika si Charles bilang no thanks, itu cowok ya kan yang lusuh tiba-tiba langsung loncat dan mulai lari. Michael sama Charles akhirnya keluar juga sembari lari kan. Anjir, lu bayangin udah bioskop gelap, terus lari-larian, aduh. Plus itu background film Insidious, anjing, horor banget bego. Nah, Michael sama Charles akhirnya manage keluar dari bioskop tersebut sebelum si yang cowok lusuh ini keluar dari ruangannya itu. Nah itu Michael sama Charles tuh masih lari-larian di lorong, dan ketika mereka melihat ke belakang, ke arah pintu ruangan sinemanya tadi, lo mau tahu nggak? Si cowok lusuh itu berhenti mengejar dong. What he did was, dia cuma peeking, cuma ngintip dari pintu
ruangan sinema itu yang lagi nayangin Insidious. Kalau dia ketakutan nonton sendiri, tapi dia cukup berani untuk tetap tinggal di ruangan sinema itu yang udah jelas-jelas tinggal dia sendiri. This is fishy, y'all. This is very fishy. So, ya udahlah, Charles sama Michael akhirnya ke lobby dan yang ngejaga itu cuma ada 2 orang, Mbak sama Masnya ya kan. Nah, ketika mereka di sana, mereka ketemulah sama si cewek yang tadi itu. What did he do to you guys? Terus si Michael sama Charles akhirnya cerita lah sama si cewek ini juga. Akhirnya si cewek itu, udah deh pulang deh, lu jangan nongkrong di sini. Gue aja merasa nggak nyaman. Like he is really strange katanya si cewek itu. Akhirnya cewek itu cabut duluan. Michael sama Charles masih di lobby dan ngobrol lagi nih sama si kasir Regal Cinema ini. Itu si kasirnya malah nge-refund dong. Nge-refund uangnya mereka. Si orang kasir ini tahu kalau itu film belum selesai dan ketika Michael sama Charles masih bercerita di tengah-tengah si orang kasir ini bilang, gue tahu kok itu cowok emang rada aneh deh. Tadi aja pas lagi dia masuk, gue pun juga merasa nggak nyaman. Makanya akhirnya jadi begini. It's really creepy y'all. Tunggu bentar, let me drink. Nah tadinya si yang penjaga kasir itu cuma 1, tapi malah jadi ada 2 karena dia nelpon temennya untuk nemenin shiftnya dia. Gara-gara dia ngeliat si cowok lusuh itu. Ya udah, akhirnya dia refund, dikasih uangnya tuh kan Michael sama si Charles. Nah tapi mereka ini pergi ke Regal Cinema itu jalan kaki, bukan pakai mobil. No. Mereka jalan kaki yang dimana akhirnya ketawa-ketawa lagi gitu loh. Mereka takut yes, tapi akhirnya jadi kayak bahan lucu-lucuan, bercandaan tentang kayak tuh cowok yang di bioskop tadi. Mereka udah felt safe, udah merasa nyaman, maksudnya udah keluar dari Regal Cinema. Nah dikarenakan rumahnya Charles itu cuma kayak 10 menitan dari Regal Cinema, mereka jalan kaki dan lewatlah jalan taman di belakangnya itu, nggak kayak jalan utama. Dimana ketika mereka lagi ngobrol, ada nih yang ngomong, kalian mau pergi kemana? Dari belakang pohon. Michael dan Charles ngeliatin pohon itu, ternyata yang ngomong adalah si cowok lusuh yang dari Regal Cinema tadi. Michael sampai sekarang pun nggak tahu bagaimana itu cowok lusuh ngikutin mereka karena nggak ada suara langkah sama sekali. Bahkan pas lagi mereka keluar dari gedung Regal Cinema itu mereka nggak diikutin sama sekali gitu loh. Makanya they felt safe. Kok tiba-tiba ada di belakang pohon dan ngomong kalian mau kemana. Pas lagi waktu itu juga Michael dan Charles langsung lari sekenceng-kencengnya. Akhirnya nyampe lah ke kompleknya si Charles ini dan langsung masuk rumah. Mereka ngelihat dari jendela, untungnya itu si cowok lusuh nggak berhasil ngejar mereka. Michael sama Charles tuh nggak bisa ngejelat. Tetangga gua lagi. Tetangga gua lagi nyiram tanaman sama ngorek-ngorek, ngegali apaan gak tau, ngegali tanah. Kalian denger gak sih? Ini gua deketin mikrofonnya, kalau gua ngomong kenceng takutnya dia kedengeran. Tunggu gua matiin dulu kameranya. Oke udah, tadi dia habis nanam tanaman gitu. Cuma galinya gak slow, makanya gua mesti berhentiin videonya. Soalnya kedengeran banget anjir. Nah kalau kalian bilang kenapa nggak langsung ditonjok aja atau dikeroyokin, kan mereka itu berdua dan itu cowok cuma 1. Listen y'all, I don't know if you remember this. Tapi di Amerika itu banyak orang gila. Maksud gue orang gila tuh bukan kayak bukan kayak gitu, bukan. Maksud gue orang yang berani untuk ngebunuh. Dan kalian tahu di sana tuh ini bocil siapa sih? Gue mau cerita aja kagak tenang deh tadi. Mereka tuh takut bau. Ya Tuhan, berikan aku kesabaran ya Tuhan. Kenapa aku banyak cobaan ini dalam YouTube ya Tuhan? Oke. Are you serious? Aduh, motor berisik banget. Michael dan Charles itu takut bahwa itu orang takutnya bawa senjata. Dan mereka takut dar. You know what I'm saying? So let's just get to the next story, shall we? Right. Yang kedua adalah temen gua yang bekerja Cerita yang kedua adalah ini berasal dari temen gue yang bekerja di Regal Cinema. Jadi ini bukan Michael tapi orang lain. Ini nangis mulu.
Ya aku dulu pas lagi bayi gak nangis. Anaknya baik kan aku. Bayi ajaib. Bener gue tanya sama gue, gue pas lagi bayi itu jarang nangis ya Ma ya. Diem-diem baik kan. Ya gitu deh. Iya kan tuh. Diem-diem baik, gue mah anak baik gue. Kita lanjut ya cerita kedua. Nah ini ceritanya berasal dari temen gue yang bekerja langsung di Regal Cinema. Bukan si Michael. Michael kan pengunjung. Nah dia ini gak mau dikasih tahu nama aslinya. Jadi kita pakai nama samaran lagi. God damn it. Kita panggil aja si Joanna. Right, Joanna ini perempuan loh. Nah si Joanna ini bukan experience-nya dia langsung gitu loh. Bukan dia yang langsung merasakan. Tetapi dia ngebantuin orang yang punya experience jelek itu di Regal Cinema. Okay, so what really happened? Jadi ada seorang tamu, seorang ya, yang senangnya itu nonton sendirian. Which is okay. Gue juga udah beberapa kali sih ke bioskop nonton sendiri. Ya udahlah itu cowok yang datang ke sinema sendiri dan dia memang nonton film yang underrated gitu loh. Maksudnya bukan film yang hits di mana banyak orang yang pengen nonton, enggak. Dan pada saat itu juga dia milih jam terakhir di mana kosong. Ya memang bener aja itu ruangan sinema cuma dia sendiri doang. Nah, pada saat itu yang ngejaga night shift adalah si Joanna. So si cowok ini dia tuh dari awal tahu kalau dia sendiri. Nah, ini ceritanya gue cepetin aja ya, cause like kayaknya sih surrounding gue bakal lebih berisik lagi. Jadi daripada video gue terlalu terganggu, gue cepetin aja ceritanya ya. Ya udahlah itu cowok dia nonton sendiri. Tapi pas lagi di tengah-tengah film ya udah pasti kan ada yang namanya adegan tiba-tiba gelap semua. Lu gak bisa lihat apa-apa kanan kiri. Nah terus anehnya pas lagi di adegan gelap itu dia ngelihat ada figur yang muncul gitu loh. Dari sebuah kursi di depan dia. Gak depan langsung ya, tapi beberapa kursi di depan dia kayak ada yang nongol gitu, set gitu loh. Mind you yang dia tonton itu bukan film horor sama sekali, jadi yang gak ada vibe serem-seremnya. Si cowok ini gak pernah ada rasa takut sama sekali dan gak kaget secara ketakutan gitu. Cuma kaget itu apaan sih gitu loh. Pas lagi scene-nya adegannya itu terang lagi, zreng gitu kan ya. Dia melihat itu ada kepala anjir. Tapi dia gak mau fokusin gitu loh. Ternyata ada orang juga ya nonton selain gua. Tapi he know. Dimana dari awal film itu yang masuk ke dalam sinema itu cuma dia doang. Terus akhirnya dia kayak ngedistract lagi. Mungkin pas lagi adegan gelap dia baru masuk kali ya. Karena gua gak ngeliat sama sekali toh gelap banget. Ya udahlah. Dan dia ngeliat tuh dari ujung matanya dia. Kalau misalnya itu kepala tiba-tiba mendelep lagi gitu kan. Nah ketika ada adegan yang gelap lagi. Tiba-tiba di ujung mata dia ada yang muncul lagi nih sebuah bayangan. Bukan bayangan ya si kepala itu ya kan. Set. Muncul lagi gitu. Akhirnya mau gak mau jadi ke distract kan. Jujur aja gue kok jadi dia jadi kayak pengen tahu apaan sih kok ini naik turun gitu kan. Pas lagi ada ketika adegannya ganti lagi jadi adegan yang terang, itu kepala belum turun lagi. Masih ada di atas muncul. Akhirnya si cowok ini ngeliat dengan secara fokus. Itu kepala bukan menghadap ke layar bioskop. Tapi itu kepala ngadep ke arahnya si cowok ini. Tapi yang anehnya adalah itu kepala mukanya pucet. Dan matanya itu kayak setengah ketutup gitu. Dia pun ngakuin ke Joanna baru pertama kali dalam hidupnya dia merasa sangat ketakutan. Akhirnya si cowok tetap nahanin diri, tetap mau nonton. Nah tapi nih yang keselnya ya itu kepala bukannya dia mendelep lagi gitu kan. Tadi kan dia kan naik turun. Ini malah begini-gini palanya. Oh my gosh, kok gue merinding sih. Padahal ini masih siang. Si cowok akhirnya berdiri, dia mau keluar dari bioskop itu cause he was disturbed. Dia terganggu banget, udah ketakutan dia terganggu. Dan mau gak mau mesti ngelewatin kan itu orang yang di depan dia tuh yang gini-gini palanya ya kan. Pas lagi dia lari ngelewatin, dia neo ke samping. Ternyata di barisan kursi yang ada kepalanya itu gak ada orang yang duduk sama sekali. Tetapi ada orang lagi telentang, tiduran berbaring gitu di atas lantai lorong kursi tersebut. Sembari megang stick kayu yang dimana ujungnya itu adalah kepala orang. Dan dia gini-giniin dari bawah. Si cowok ini tetap lari. Dia gak mau mikir apa-apa dulu. Pas lagi dia di lobi ketemulah sama si Joanna. Dan si cowok itu langsung bilang ke Joanna, lo mesti keluar sekarang. Lo mesti keluar dari sinema ini. Buruan keluar pulang. Dan akhirnya si cowok itu kabur keluar.
Joanna pas lagi malam itu gak ngerti apa-apa, tapi dia kayak ketakutan, kenapa ya itu orang kok bisa ngomong gitu ya, tiba-tiba kabur pula. Nah, pengalamannya Joanna pada malam itu, dia gak dikasih lihat apapun, gak ketemu sama orang yang megang stik kepala itu, gak ada sama sekali. Namun besoknya ini bikin dia merinding. Ya udah, dia tetap mengerjakan night shiftnya, dimana pas lagi besoknya dia night shift lagi. But it was surprising the fact kalau cowok yang kabur kemarin malamnya itu datang lagi. Dan di sanalah dia membawa teman-temannya dan nyeritain apa yang terjadi malam kemarin ke Joanna. Alright y'all, setelah diceritakan pada saat itu Joanna nggak sendiri, tapi ada employee lain di mana mereka semua cek CCTV. Well, it was true. Ada seseorang, bapak-bapak gitu, tiduran di lantai kursi barisannya yang ada kepala itu sembari megang stick di mana ujungnya itu ada kepala. Regardless of what happened, itu kepala asli atau bukannya, Joanna masih nggak tahu sama sekali. Cause that CCTV itu dibawa ke kantor polisi and Joanna itu nggak tahu kabar selanjutnya atau informasi selanjutnya. Tapi yang jelas di Regal Cinema orang ngira itu cuma prank. So yeah, I guess that's the story tentang Regal Cinema. Gue sih nggak takut ya ngomongin tentang Regal Cinema. Ya oh my gosh, ada orang yang ngebor. Karena again Regal Cinema nggak ada di Indonesia. So I don't do any harm to them. I'm just telling the story. Untung ceritanya sampai sini aja. Gue nggak bisa ngelanjutin because my surroundings are really berisik hari ini. I'm sorry y'all. So I guess this is it guys. Thank you so much for listening to my friend's experience story. Berisik kali klik. And ya, mungkin next adalah cerita teman-teman gua yang mereka pengalaman horornya itu di suatu tempat yang lebih spesifik, tapi bukan kayak di bioskop, kayak maybe di kantor mereka atau mereka kerja di mana. Let's see about that. Gue mesti nelfon mereka dulu, you know, kayak SKSD dulu. Hey, how are you, man? Like you so. Okay guys, don't forget to like and subscribe. Follow your girl's Instagram for more updates. And if you love my aesthetics, follow your girl's Instagram. And don't forget to share my YouTube channel to your friends and family. Walaupun family juga bakal kayak, who the hell she is? Kenapa ngomong kayak gitu? I don't care. I need more subscribers. And I will see you when I see you. I love you guys.